Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aprilia Kartika dengan NIM 1800033065 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan kultum singkat dengan judul Tips Mengatasi Kegalauan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertaubat dan berbuat baik. Selanjutnya, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Kita pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah saudaraku bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaannya. Keadaan yang pertama karena ada sebab. Biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu, terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia. Entah itu berupa harta ataupun berupa kedudukan, atau juga bisa berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sangat sedih. Memang demikian orang yang terlalu menginginkannya. Dunia biasanya dia akan cepat galau. Kita akan cepat gundah gulana. Maka dari itu, jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai beraikan urusannya. Artinya, hatinya menjadi lemah, cepat galau, dan cepat gelisah. Dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali dengan yang ditakdirkan oleh Allah saja. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ini adalah merupakan akibat daripada terlalu kita mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Ada lagi galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih, tiba-tiba itu bisa terjadi kepada kita. Kenapa itu bisa terjadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatwa menyebutkan bahwa galau adalah kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa, atau kita pernah menginginkan perbuatan dosa yang memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana, tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, dan yang lainnya. Seperti apa sih obatnya? Ada nggak sih obatnya? Tentu kita bisa obati dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itu, insya Allah akan hilang kegalauan tersebut. Apa yang kita lakukan ketika kita galau? Yang pertama, perbanyak zikir kepada Allah, karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati kita yang galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir, hati kita menjadi tenang dan tentram. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang dan tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Cara mengatasi galau yang kedua yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat yang ada di dalam hati kita. Allah berfirman dalam surat Yunus, wahai manusia, telah datang kepadamu peringatan dari Rabb-mu dan penyembuh apa yang ada di dadamu, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Artinya Al-Quran adalah sebagai penyembuh, sedangkan galau, gundah, gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di hati kita. Maka di saat itu kita perbanyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Insya Allah dengan cara seperti itu hilanglah kegalauan kita. Cara yang ketiga yaitu
banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat, sesuatu yang diharapkan, yang kita inginkan tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin Allah. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan berserah diri semuanya kepada Allah, dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita menyerahkan semua urusan kita yang terbaik kepada Allah. Apa yang terbaik di sisi Allah itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. Cara yang keempat yaitu jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita sedang galau, jangan sekali-kali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia, karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukanlah semuanya kepada Allah, sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam, maka ia berkata, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Yusuf ayat 86. Saudaraku sekalian, maka dari itu, di saat kita sedang ditimpa kegalauan, gundah gulana, segera kita obati dengan hal-hal seperti itu tadi. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita hati yang tenang dan tentram dengan obat Al-Quran dan obat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.